Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, mahasiswa-mahasiswi hebat. Pada kesempatan kali ini, kita akan menggali salah satu konsep yang fundamental dalam statistik, yaitu ukuran variabilitas data. Seperti yang kita ketahui, statistik tidak hanya berfokus pada pencarian nilai tengah atau rata-rata, tapi juga bagaimana data tersebar di sekitar nilai tersebut. Ukuran variabilitas memungkinkan kita untuk memahami seberapa jauh data dalam suatu kelompok terdistribusi yang sangat penting dalam analisis data untuk pengambilan keputusan yang lebih baik dan lebih akurat. Melalui pembelajaran kali ini, kita akan mempelajari berbagai ukuran variabilitas, mulai dari yang paling sederhana seperti rentang atau range, hingga ukuran yang lebih kompleks seperti deviasi rata-rata, varians, dan standar deviasi. Setiap konsep akan dijelaskan dengan pendekatan yang mendalam, disertai dengan contoh konkret dan rumus yang relevan, serta pertanyaan diskusi yang dirancang untuk mengasah pemahaman teman-teman mahasiswa lebih jauh. Selamat mengikuti pembelajaran, dan mari kita mulai perjalanan ini dengan penuh perhatian dan antusiasme. Baik, dalam statistik, ukuran jenis data itu ada dua. Yang pertama adalah ukuran pemusatan data yang telah kita pelajari sebelumnya, dan yang kedua adalah ukuran variabilitas data. Apa yang dimaksud dengan ukuran variabilitas data? Jadi ukuran variabilitas data ini digunakan untuk menggambarkan derajat berpencarnya atau menyebarnya data kualitatif. Kata kuncinya adalah di sebar dan berpencar. Besar kecilnya setiap skor dari suatu pengukuran akan menentukan besar kecilnya variabilitas. Jadi nanti jika semakin besar angka ukuran variabilitasnya, menunjukkan bahwa data itu semakin bervariasi. Ingat, semakin besar variabilitasnya, artinya data itu semakin bervariasi. Oke, di sini ada contoh. Ada dua kelas, di mana kelas A dan kelas B nilainya adalah sebagai berikut. Bisa teman-teman mahasiswa lihat, kelas A 70, 71, 72, 73, dan seterusnya sampai 80. Kemudian kelas B 46, 58, 66, 69, 75, 80, 83, 88, 90, dan 95. Jika kita lihat sekilas, data ini tidak banyak berbeda. Sama-sama terdiri dari 10 data untuk masing-masing kelasnya. Kemudian, jika kita hanya menggunakan ukuran pemusatan data, misalkan kita menghitung rata-ratanya saja, maka akan didapatkan rata-rata kedua kelas ini sama, yaitu rata-rata kelas A adalah 75 dan rata-rata kelas B adalah 75 juga. Kalau nggak percaya, teman-teman ambil kalkulatornya, kemudian hitung. 70 tambah 71 tambah 72 dan seterusnya, kemudian dibagi dengan 10. Kemudian tes yang kelas B, 46 tambah 58 tambah 66 tambah 69 dan seterusnya, kemudian bagi 10. Ternyata keduanya memiliki rata-rata 75. Padahal ketika kita lihat variabilitasnya atau variasinya, ternyata berbeda. Yang kelas A itu hanya selisih 1 poin. Menarik ya? Selisihnya hanya 1 poin untuk setiap data. Untuk kelas B, ini lebih variatif selisihnya. Ini teman-teman mahasiswa bisa lihat. Maka dari itu, kita membutuhkan ukuran variabilitas data untuk melihat seberapa besar sih variasinya data tersebut. Karena menggunakan ukuran pemusatan data itu tidaklah cukup. Oke. Nah, jenis dari ukuran variabilitas data ada berbagai macam. Yang pertama adalah rentang data atau range. Rentang data atau range adalah ukuran variabilitas yang paling sederhana.
Rentang data atau range didefinisikan sebagai selisih. Nah, ini ya. Selisih antara skor terbesar dengan skor terkecil dari seperangkat data. Dirumuskan seperti berikut. Ya, jadi skor terbesar dikurang dengan skor terkecil. Oke, sekarang kita masuk ke contoh tadi, yang dimana dua-duanya memiliki rata-rata 75, tapi ternyata rentangnya berbeda. Kita cari untuk rentang kelas A, yaitu 80 dikurang dengan 70. Skor terbesar dikurang skor terkecil. Dapatlah 10. Kemudian, untuk kelas B, skor terbesarnya adalah 95 dan skor terkecilnya adalah 46. Maka rentangnya adalah 49. Nah, jadi di sini semakin besar rentang kelas, artinya semakin bervariasi nilai tersebut. Oke. Selanjutnya, ukuran variabilitas yang kedua adalah deviasi rata-rata atau simpangan rata-rata. Deviasi rata-rata atau simpangan rata-rata didefinisikan sebagai suatu penyebaran data atau variabilitas data berdasarkan harga mutlak simpangan bilangan terhadap rata-ratanya. Harga mutlak. Dengan rumus sebagai berikut, ada dua. Yang pertama untuk data tunggal adalah sebagai berikut. Kemudian untuk data kelompok akan diberikan setelah slide ini. Oke, rumusnya adalah seperti ini ya, teman-teman mahasiswa, dengan keterangan sebagai berikut. Kita masuk ke contoh supaya lebih paham makna dari rumus ini. Terdapat 5 data sebagai berikut, 103, 97, 101, 106, dan 103. Ini adalah rata-rata. Oke. Rata-rata artinya 103 tambah 97 tambah 101 tambah 106 tambah 103 dibagi dengan jumlah data. Jumlah data ada 5. Artinya semua dijumlahkan terus dibagi 5. Didapatkan 102. Oke. Ini sudah kita cari. Kemudian langsung kita masukkan ke dalam rumus. Oke. Deviasi rata-ratanya adalah di sini jangan lupa ada mutlak. X adalah nilai kesekian. Oke, kita mulai dari nilai yang pertama, yaitu adalah 103. Artinya 103 dikurang, dikurang rata-rata. Rata-ratanya adalah 102. Jangan lupa ada tanda mutlak di sini, artinya kita mutlakkan. Oke. Kemudian ditambah, kan ini sum ya, ditambah dengan data kedua, yaitu 97. 97 dikurang dengan rata-rata tadi. Ini ya, 102. Ditambah data ketiga, 101. Dikurang rata-rata, yaitu 102. Jangan lupa mutlaknya. Dan seterusnya sampai data terakhir. Kemudian dibagi dengan N. N yaitu jumlah data. Jumlah datanya ada 5. 1, 2, 3, 4, 5. Artinya dibagi 5. Langkah ini sudah. Kemudian kita lanjut. Langkah berikutnya. Kita kurangkan. 103 dikurang 102, 1. Kemudian 97 dikurang 102, min 5. Tapi di sini teman-teman mahasiswa jangan lupa ada tanda mutlak. Artinya, min 5 dimutlakan menjadi 5. Dan seterusnya, kemudian dibagi dengan 5. Sama dengan, nanti ketemu hasilnya, deviasi rata-ratanya adalah 2,4. Oke, seperti itu ya. Oke, baik. Selanjutnya,
Deviasi rata-rata atau simpangan rata-rata untuk data kelompok. Oke. Untuk data kelompok, tinggal dikalikan saja dengan frekuensinya. Oke. Di sini ada pembeda, yaitu ada frekuensi. Karena kalau untuk data kelompok, itu biasanya memang dalam bentuk seperti ini. Tabel dan ada frekuensinya. Ini seperti tugas pada pertemuan sebelumnya. Teman-teman sudah membuat ya, seperti ini ya. Sudah bisa kan membuat tabel distribusi. Nah, kemudian biasanya tabelnya hanya seperti ini, teman-teman. Kemudian kita harus mencari ini, dan seterusnya. Ini kita yang akan mencarinya. Kita cari dulu, di sini adalah XI adalah nilai tengah dari ini. Oke. Ini maksudnya adalah nilai tengahnya adalah nilai tengah dari 20 sampai dengan 29. Cara mudahnya 20 tambah 29 dibagi 2. Kemudian kita dapatkan 24,5. Atau kalau teman-teman mau manual, ya sudah diurutkan 20, 21, 22, 23, 24, 25, dan seterusnya. Kemudian cari tengahnya di mana. Atau bisa juga tadi ya, 20 tambah 29 dibagi 2. Dapat 24,5. Oke, dan seterusnya kita dapat semua. Nah, kemudian di sini ada frekuensi dikalikan dengan nilai tengahnya. Oke, kita masuk ke sini ya. Frekuensinya adalah 1 dikalikan dengan 24,5. Dapat 24,5. Kemudian lanjut 2 dikali 34,5. Oke, saya dan seterusnya. Nah, kemudian di sini teman-teman bisa melihat ada XI dikurang dengan X. Oke. Nah, di sini maksudnya adalah rata-rata ya. Nah, fungsinya kita mencari ini adalah supaya kita bisa dapatkan jumlahnya. Kita dapatkan jumlah data tersebut. Untuk mencari rata-ratanya, artinya 380,5 dibagi dengan 9. Karena total frekuensinya ada 9. Nanti didapatkan rata-ratanya itu adalah 17. Oke. 17,8. Nah, sekarang kita masuk ke tabel yang ketiga. XI artinya nilai kesekian. Oke, nilai ke ini dulu. Yang pertama, 24,5 dikurang dengan rata-ratanya. Jangan lupa ada tanda mutlak. Artinya 24,5 dikurang 24,5 dikurang sebentar. Sepertinya salah. 380,5 dibagi 9 itu bukan ini ya. Coba teman-teman cari kalkulatornya. Coba bantu sebentar untuk mencari. 380,5 dibagi dengan 9. 42,3. Oke, ya ini baru benar. Oke, sekarang kita masuk lagi ke sini. 24,5 dikurang dengan rata-ratanya, 42,3. Nanti didapatkan 17,8 setelah dimutlakan. Oke, kemudian yang kedua, 34,5 dikurang 42,3. Dapat 7,8.
44,5 dikurang 42,3 dimutlakan 2,2 dan seterusnya. Dapat yang ini. Setelah itu, setelah itu teman-teman, kita masuk ke berikutnya, yaitu data pada tabel sebelumnya itu dikalikan dengan frekuensinya. Artinya 17,8 dikalikan dengan 1. Dapat 17,8. 7,8 dikalikan dengan 2. Dapat 15,6. 2,2 dikalikan 4. Oke, dan seterusnya. Oke ya. Nah, lihat. Di sini adalah jumlah dari, ini sum ya, sum, jumlah dari frekuensi dikalikan harga mutlak dari nilai kesekian dikurang dengan rata-ratanya. Artinya, ini harus kita jumlahkan. Kan ada sumnya di sini ya. Oke, kita jumlahkan dapat 66,6. Oke, di sini. Kita lanjut ke sini. Oke, dapat 66,6 dibagi dengan N, jumlah data di sini. Jumlah datanya ada berapa? Ada 9. Dibagi 9. Didapatkan 7, nah, seperti itu ya untuk mencari deviasi rata-rata. Oke, banyak ya step dan stepnya, tapi kalau dikerjakan satu-satu nanti lebih mudah. Oke, kita lanjut ke varians. Varians didefinisikan sebagai simpangan rata-rata kuadrat. Ya. Jadi yang didapatkan sebelumnya itu tapi dikuadratkan. Rumusnya hampir mirip, bedanya ada di sini. Ada kuadratnya. Oke. Sekarang kita masuk ke contoh. Sebelumnya ini rumusnya ya. Dan ini keterangannya. Contohnya, terdapat 5 data sebagai berikut. Oke, ini datanya sama seperti data sebelumnya. Kemudian kita cari dulu rata-ratanya. Sama ya. Dijumlahkan, kemudian dibagi dengan jumlah data. Dapat 102. Oke. Kemudian, kita mau cari berdasarkan rumus. Kita udah dapat tadi rata-ratanya. Langsung masukkan. Ini data kesekian, nilai ke 1, 103, dikurang dengan rata-rata, 102, kemudian dimutlakan. Ya, sama ya, dimutlakan. Tapi jangan lupa, dia ada kuadratnya. Oke, bedanya yang tadi tidak ada kuadrat, yang ini setelah tanda mutlak ada kuadrat. Ya, dan seterusnya seperti itu, harus ada kuadratnya. Nanti didapatkan 1 kuadrat ditambah 5 kuadrat ditambah 1 kuadrat tambah 4 kuadrat ditambah 1 kuadrat dibagi dengan 5. Bagi dengan jumlah data. Sama dengan 8,8. Oke. Kalau misalnya kita tadi sudah mencari, teman-teman di sini ya. Di sini. Nah, ini masing-masing ini dikuadratkan. Ya. Jangan sampai salah, bukan hasil ini dikuadratkan. Ya, tapi ini. Karena rumusnya ditambahkan di setelah mutlak itu. Oke ya, semoga paham. Nah, jadi dapat simpangan rata-rata kuadrat atau yang disebut dengan varians dapat 8,8. Oke. Nah, ini untuk mendapatkan simpangan rata-rata kuadrat data kelompok. Varians data kelompok. Sama seperti yang sebelumnya, hanya di sini ada kuadratnya. Nah, tapi ada tambahan keterangan di sini, teman-teman.
mahasiswa untuk data N kurang dari 30, kurang dari sama dengan 30, N tersebut dapat diganti dengan N-1. Nah, ini ya. Kenapa hal ini bisa terjadi? Kenapa ada hal khusus seperti ini? Nanti teman-teman bisa cari, explore di materi yang lain, atau di Google, atau di aplikasi AI manapun. Coba cari kenapa untuk data N kurang dari sama dengan 30 untuk varians, N-nya bisa diganti N-1. Coba teman-teman explore ya. Nah, jadi rumusnya seperti ini, nanti didapatkan, ikuti tahapannya ya. Tadi mencari ini, kemudian mencari ini. Nah, perbedaannya ada di sini. Ada di bagian kuadrat. Oke, di sini ada kuadratnya ya. Nanti didapatkan 94,45. Nah, selanjutnya, standar deviasi. Ukuran variabilitas yang ketiga adalah standar deviasi. Jadi kalau tadi deviasi rata-rata itu dikuadratkan jadi varians, nah kalau varians ini diakarkan, maka akan menjadi standar deviasi. Gitu. Jadi kalau misalnya, tadi urutannya misalnya gini ya, sorry. Misalnya tadi ada seperti ini, set, tuh kan? Ini adalah apa? Yang pertama tadi. Coba kita lihat. Yang pertama tadi adalah deviasi rata-rata, oke? Kemudian ketika dikuadratkan adalah varians. Kemudian secara keseluruhan kita berikan dia akar. Nah, itu disebut dengan standar deviasi. Di sini bedanya. Jadi itu urutan. Itu ya. Lalu rumusnya adalah seperti ini. Teman-teman bisa ikuti tahapannya. Nanti didapatkan standar deviasinya adalah sebagai berikut. Oke. Jika ada kesalahan dalam perhitungan, teman-teman bisa tuliskan di kolom komentar. Siapa tahu ada kesalahan ya dalam mencari nilai ini. Seperti yang tadi kan tiba-tiba rata-rata 17,8, padahal harusnya yang ini tadi ya. Ini ternyata 42,3. Oke. Seperti ini ya, teman-teman ya. Jadi ukuran variabilitas data itu ada 3. Yang pertama, deviasi rata-rata. Tadi rumusnya sudah kita ketahui. Kemudian varians, ini yang pertama ya. Kemudian varians itu adalah deviasi rata-rata yang dikuadratkan. Ya. Kemudian yang ketiga ada standar deviasi. Itu adalah diberikan akar. Nah, jadi ada tahapannya seperti itu. Oke. Baik, kita telah sampai ke dalam penghujung materi. Di sini ada pertanyaan diskusi ya, teman-teman, untuk teman-teman mahasiswa jawab di kolom komentar. Yang pertama, jelaskan mengapa ukuran variabilitas penting dalam memahami data, meskipun kita sudah mengetahui nilai rata-ratanya. Yang kedua, dari ketiga ukuran variabilitas yang dipelajari, dari rentang, deviasi rata-rata, dan varians atau standar deviasi, mana yang menurut teman-teman mahasiswa paling menggambarkan sebaran data secara akurat? Berikan alasan dan contohnya. Jika teman-teman mahasiswa menemukan dua kelas dengan rata-rata nilai yang sama, tetapi standar deviasinya berbeda, apa interpretasi yang teman-teman mahasiswa dapatkan dari hal tersebut? Yang keempat, pada menit keberapa mahasiswa merasa materi yang disampaikan benar-benar membantu mahasiswa dalam menerapkan konsep ukuran variabilitas dalam konteks kehidupan nyata?
Baik, demikianlah pembelajaran kita hari ini tentang ukuran variabilitas. Kita telah mempelajari berbagai ukuran, mulai dari range, deviasi rata-rata, dan varians, hingga standar deviasi, baik untuk data tunggal maupun data berkelompok. Walaupun hari ini tidak ada diskusi hitung-hitungan, tapi semoga teman-teman mahasiswa bisa mencobanya sendiri secara mandiri, bisa lihat buku statistik pendidikan ya. Di sana ada contoh, kemudian ada latihan-latihan, teman-teman bisa mengerjakan. Ukuran-ukuran tersebut sangat penting untuk menggambarkan seberapa jauh data menyebar dari rata-rata. Pemahaman ini tidak hanya membantu dalam pengolahan data statistik, tapi juga dalam pengambilan keputusan berbasis data di dunia nyata. Terima kasih sudah menyimak dengan baik. Jangan lupa untuk mencatat dan merefleksikan pertanyaan diskusi yang telah disampaikan di kolom komentar. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.